An Abi Said, yang bawah yang atas. Taib. Wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'ud dhahaba bidhahabi illa mislan bimislin. Jangan menjual emas dengan emas, jangan jual beli emas dengan emas, tukar menukar dengan emas, kecuali sama dengan sama. Artinya sama timbangannya. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Jangan dicampur satu terhadap yang lainnya. Jadi tidak boleh dicampuri, harus murni emas dengan emas. Wala tabi'ul wariko bil wariki. Jangan pula jualan perak dengan perak atau dirham dengan dirham. Kalau emas tadi dinar dengan dirham contohnya. Illa mislan bimislin, kecuali sama dengan yang sama. Wala tushifu ba'dha ala ba'di. Jangan sebagian dicampurkan terhadap sebagian yang lainnya. Ini wala tabi'u minha ghaiban bina jizin. Jangan pula yang satu tidak ada, yang satu ada. Artinya emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya dua, sama langsung. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya dua, langsung sama. Demikian juga nanti beras dengan beras, sama. Pokoknya kalau sama barangnya, syaratnya dua. Barangnya beda tapi dekat, syaratnya satu, langsung. Emas dan perak syaratnya satu, langsung. Rupiah dengan dolar syaratnya satu, langsung. Kalau samanya kacau, tidak akan ada yang mau sama. Beras dengan jagung langsung, tapi nggak harus sama. Garam dengan kurma harus langsung, tapi boleh beda. Garam salah satu karung, kurmanya setengah karung, tidak apa-apa, boleh. Jadi kalau dekat syaratnya satu, langsung. Kalau sama persis syaratnya dua, langsung dan sama. Kalau jauh bebas. Garam dengan uang bebas, tidak ada syarat. Beras dengan uang nggak ada syarat. Karena jauh, beda jauh. Kalau beda dekat syaratnya satu, yaitu langsung. Beda dekat. Kalau beda persis, sama persis, nggak ada beda sama sekali, syaratnya dua. Ini. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahabi riban ilaha wa ha'a. Jadi emas ditukar emas riba kalau kecuali sama. Ini. Wal bur bil bur riba ilaha wa ha'a. Jadi bur dengan bur riba kecuali langsung nih Pak Afan. Dahab dengan dahab riba kecuali langsung dan harus sama. Bur dengan bur juga riba kecuali sama. Wa syair bi syair riba ilaha wa ha. Wa tamr bi tamri ilaha wa ha. Intinya harus sama dan langsung. Kalau sama persis. Kalau dekat syaratnya langsung, boleh beda. Kalau jauh nggak ada syarat sama sekali. Ini. Baik. Wa ing dalab til awal ada bil warik. Jadi
Kalau ini harus langsung ini. Jadi kalau dhahab, kalau HA ini bermakna langsung. Jadi harus langsung. Ini taib. Nanti kalau sama persis syaratnya dua, langsung dan sama. Kalau dekat syaratnya langsung saja, kalau jauh tidak ada syarat. Kuna nurzaku tamrol jami'i. Kami dapat rezeki kurma campuran. Jadi oplosan. Jadi kami dapat rezeki kurma oplosan. Baik. Ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah, wa huwa al-khitu minat tamri. Al-jamu itu artinya apa? Kumpulan kurma, campuran kurma. Al-khil itu campuran. Fakuna nabi uso'aini bisa, maka kami jual beli dengan menukar. Kami dua, kami bayar dua yang kumpulan tadi, mereka bayar satu. Yang bagus-bagus dipilih, yang bagus nggak dipilih campur. Nah, maka kalau ingin yang bagus kami ngasih campuran 2 takar, sekitar 5 sampai 6 kilo, dapatnya 2,5 sampai 3 kilo. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita itu bahwasanya kami nukar 2 cuma dapat 1. Karena yang 2 ini campuran kacau gitu. Yang 1 itu istimewa. Faqala la so'ai tamrin bisa, ndak boleh 2 dengan 1. Tidak pula 2 hintoh dengan sok yang lainnya. Wala dirham bidirhamin, 1 dirham dengan 2 dirham, tidak boleh. Jadi kalau barangnya sama persis itu harus sama. Kenapa tidak boleh? Sedang kita katakan apa? Ta'abudiyah, terima jadi intinya itu. Aturan paten, nggak bisa diakal. Kalau secara akal ini boleh, maka para sahabat bertindak sesuai dengan akal. Kan biasanya ya tidak apa-apa toh, kita kurang bagus ditukar yang bagus, nilainya berkurang toh. Kita membayar 2 takar, mereka membayar 1 takar, kan wajar toh. Namun dilarang Rasulullah menunjukkan bahwasanya memang ilahnya tidak bisa diakal. Kalau yang lainnya jangan menipu, kan bisa diakal toh. Semua orang nggak setuju penipuan. Kalau aib boleh dikembalikan, semua orang setuju. Tapi ini 1 dengan 2 semua orang setuju, tapi dilarang. Jadi 1 dengan 2 dilarang. Padahal semua orang setuju. Tidak ada orang yang setuju nih. Wong kita punya kurma kurang bagus, 2 takar itu bagus, 1 takar, tukar itu sesuai dengan teori, dengan apa, dengan kias, dengan apa, cocok pokoknya. Tapi dilarang. Kalau ditanya kenapa, ya demikianlah. Ulama mengatakan tidak ada kenapa. Diterima saja, tidak boleh. Caranya belilah, nilailah dengan rupiah, terus satunya dinilai dengan rupiah, transaksinya atas tadi 2 kali. Kita jual barang kita yang tadi, yang kumpulan tadi, saya ingin uang 50.000 berapa? Oh 2 takar, kita kasih 2 takar. 50.000-nya tak belikan itu dapat berapa? 1 takar. Akhirnya kita bawa pulang 1 takar. Menyerahkan 2 takar, tapi akadnya bukan 1 tukar 2, tapi kita jual barang kita, kita beli barangnya dia. Ya agak bulat. Itulah Allah menghendaki kadang-kadang seperti itu. Ujian kita nurut atau tidak. Dan tidak hanya sekarang, orang-orang dulu juga diuji. Contohnya kalau perang yang terkenal, perang antara Talut melawan Jalut. Pasukan Talut itu pasukan orang beriman saat itu, Bani Israel. Ujiannya berat, nggak boleh minum kecuali seteguk. Padahal perjalanan jauh, haus. Kalau kita kan enak masian kan, 200.000 gitu aja tuh. Kita kan enak, kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan minum banyak boleh, yang penting nggak berlebih. Kalau itu nggak boleh,
Hanya seteguk yang boleh. Lihat seteguk kan nggak cukup toh. Seteguk gini loh. Kalau gini masih mending kan. Seteguk. Nggak ada satu ini mungkin ya. Nggak ada itu 2 teguk mungkin. Gini tok. Ujiannya berat. Ibrahim suruh nyembelih putranya. Berat Nabi. Itu mungkin nggak bisa disamakan. Tapi tadi pasukan tadi sama. Pasukan itu masyarakat. Diuji seperti itu. Nurut saja. Jadi kadang-kadang harus muter. Bapaknya Yusuf siapa namanya? Yakub. Wa min wara'i Ishak. Yakub berarti Yakub. Yakub nanti saudaranya Ismail. Kosan Ismail. Pamannya ya. Pamannya Ismail Yakub ini ya. Ishak keponakannya Ismail. Ismail saudaranya Ishak. Berarti Yakub keponakannya Ismail. Baik. Itu juga pernah diuji oleh bapaknya. Saudara-saudara Yusuf, kalian masuk Mesir tidak boleh satu pintu. Padahal sampai sana sama aja, tidak ada apa-apa. Cuma ujian aja. Pokoknya masuk dari beberapa pintu. Satu pintu kan lebih mudah toh rombongan. Pertama lebih aman. Kan zamannya zaman rimba. Kalau banyak orang kan aman toh. Pokoknya saling menolong lah. Itu disuruh mencar. Kalau ribuan orang mencar kan bagus, enak. Tapi ini kan cuma sekitar 10 orang tuh, 12 orang. Suruh mencar. Pokoknya mencar gitu aja. Anaknya tadi kenapa sih Abi kok repot-repot. Setelah dituruti karena mereka habis nyesel salah, ngaku salah, kita kira nurut ke bapaknya. Nurut disuruh yang agak aneh itu. Tapi ya nurut, intinya apa? Nggak usah tanya kenapa 1 lawan 2 kok nggak boleh. Padahal satunya istimewa, 2-nya kurang seharusnya kan boleh. Berarti sepeda motor gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Bukan termasuk jenis yang kategorikan riba, berlaku riba fadl. Hanya beberapa jenis yang nas ada 6, yang lainnya yang dekat mirip dikiaskan, yang lain dimiripkan dikiaskan. Undi-undi nggak masuk. Kita punya undi-undi kecil tukar besar nggak apa-apa. Ini rumah juga nggak masuk. Rumah kita 1 tukar 5 ya nggak pak. Nah, rumah kita di kota mahal, tukar di kampung-kampung 5 ya boleh-boleh saja. Karena ada yang tanya nggak boleh berarti saja tukar tambah sepeda. Tidak apa-apa, ngapain nggak boleh? Ini yang dilarang hanya beberapa barang. Baik. Wa idza bi'a jinsun min hadhihi sittati bi ghairi jinsihi. Kalau jenis-jenis ini dijual dengan jenis yang lain, jadi yang ada itu 6 jenis. 6 jenis. Nah, kalau jenisnya sudah beda tapi termasuk satu kelompok, syaratnya tadi 1. Contohnya dhahab bi fiddah, emas dengan perak, sekarang dolar dengan rupiah. Bur bi syair, bur itu jenis gandum, syair itu jenis gandum yang lainnya lebih murah, bur itu biasanya mahal. Maka banyak kitab fikih itu zakat bur itu setengah sok itu banyak. Jadi kalau membayar pakai bur setengah sok, kalau pakai syair 1 sok zakat itu. Kalau fidyah nggak puasa sehari, kalau syair setengah sok, kalau bur cuma 1/4 sok, karena nilainya mahal. Namun sebagian sahabat mengingkarinya. Ketika makannya sudah jadi bur, maka zakatnya ya bur dengan hitungan 1 sok, nggak mau setengah meskipun nilainya mahal, karena makanannya sudah berubah makanan mahal. Kecuali orang-orang yang nggak punya makanannya yang murah, mau bayar zakat nggak ada yang murah, tinggal yang mahal saja, maka bayar separuhnya tidak apa-apa. Tapi biasanya makan syair, waktu bayar zakat syair di pasar nggak ada, yang ada cuma bur. Biasanya 10.000 dapat 5 kilo, cuma dapat 2,5 kilo, itu tidak apa-apa. Ulama mengatakan
Tapi kalau biasa makannya bur, sengaja beli syair yang murah, jadi biasanya makannya per kilo 20.000 beras gitu atau bur gitu, akhirnya mau zakat beli yang per kilonya cuma 10.000 syair. Gandum jenis lain itu tidak boleh, naik boleh, turun tidak boleh. Jadi sesuai kebiasaan atau lebih tinggi. Kembali ke masalah jaza tafaddulu, boleh beda. Jadi bur dengan syair boleh beda, emas dan perak boleh beda. Bisyarti an yakuna taqabbudu fil majlis, syaratnya langsung. Hadis sebelumnya, fa idza ihtalafat hadil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyatin. Kalau sinpunnya beda tapi jenisnya masih sama, maka bebas, nggak harus sama jumlahnya, tetapi langsung. Ingat, mereka membagi asnaf dan jenis. Jadi seolah-olah itu apa? Ada pembagian, nanti ada pembagian lagi. Asnaf itu kelompok gitu. Kalau jenis itu jenis. Jadi kalau apa berbeda kelompoknya, tapi masih satu apa? Itu jenis ya. Masih jenis dengan kelompok itu tinggian mana sih? Ini bahasanya agak repot. Yang jelas kalau emas dengan perak syaratnya satu, beras dengan garam syaratnya satu, karena dekat. Jadi namun masih dekat. Tapi kalau beda jauh tidak ada syarat. Beras dengan rupiah nggak ada syarat sama sekali. Boleh berasnya dulu, boleh uangnya dulu. Kalau beras dengan garam, kalau tukaran harus langsung, boleh beda. Kalau beras dengan beras harus sama langsung, garam dengan garam sama langsung, rupiah dengan rupiah sama langsung, rupiah dengan dolar tidak harus sama tapi langsung, dolar dengan beras bebas. Yang jelas seperti itu. Jadi kalau sudah apa beda sinfunnya tapi masih satu jenis, jenis itu kalau dalam riba itu cuma dua, jenis nilai, jenis makanan. Jadi jenis itu ada dua, nilai dan makanan. Jenis nilai saat itu ada dua sinfun, dua macam, yaitu dahab dan fitoh. Yang lain dikiaskan di sini, rupiah, dolar. Ini tidak hanya berlaku dalam riba, berlaku dalam zakat. Rupiah zakatnya dikiaskan ke salah satu dari emas dan perak. Ini tidak hanya masalah riba yang dikiaskan ke sana. Karena kita pernah teman tuh dengar pengajian di masjid gitu, punya rupiah seberapapun miliatan nggak perlu zakat, karena tidak ada zakat rupiah. Jadi ada, jadi itu di masjid kajian gitu, masjid. Jadi maka pinter Pak Kiai yang pemahaman seperti itu enak, nggak pernah beli emas Pak Kiai ini, karena dia menyadari kalau emas ada zakatnya, antam ada zakatnya, nggak beli antam dia. Duit rekening ini termasuk berarti kesalahan, seharusnya dikiaskan ke emas satu, karena saat itu diantara fungsinya selain perhiasan, simpanan, juga alat tukar beli, alat untuk membeli. Jadi yang lebih kuat dikiaskan ke emas tersebut, rupiah. Bukan berarti kalau punya dolar nggak zakat, punya rupiah nggak saja, kacau akhirnya. Dan ada nih pendapat seperti itu. Jadi punya rupiah sebanyak apapun nggak zakat. Kalau dibelikan emas baru nanti
zakat. Jadi jangan dibelikan emas gitu. Ini termasuk kesalahan. Jadi kias ini berlaku. Kembali kalau kelompoknya beda, jadi ada dua kelompok besar, kelompok nilai, kelompok makanan. Ini ada dua kelompok besar, kelompok nilai, kelompok makanan. Nah, kelompok nilai itu dahab dan fiddah, kelompok makanan yang 4, syair, tamr, milah, bur. Ini berlaku riba. Dan yang semisal dengan dua kelompok tadi, rupiah semisal dengan kelompok pertama. Taib. Wala ba'sa bi bai'i dzahab bil fiddah. Wali qauli aidan, Rasulullah pernah mengatakan juga dalam hadis Ubadah inda Abi Dawud wa ghairihi, wala ba'sa bi bai'i dzahab bil fiddah, enggak apa-apa emas dan perak. Wal fiddatu aktsaruhuma, fiddahnya lebih banyak. Enggak apa-apa. Ya dan biadin, tapi langsung. Bukan peraknya besok, dahabnya sekarang, bukan peraknya sekarang, dahabnya besok, atau dahabnya sekarang, peraknya nanti sore ketemu, nanti sore, bukan. Intinya tidak apa-apa beda, tapi harus langsung. Ya dan biadin, wa ama nasiatan fala, adapun ditunda tidak boleh, harus langsung. Wala ba'sa bijam bibai'il burri bisyair, tidak apa-apa bur dengan syair, tukar menukar, jual beli, barter. Wa syairu aktsaruhuma, syairnya lebih banyak karena memang nilainya lebih murah, tidak apa-apa karena jenisnya beda. Wa amanasiatan falak, namun kalau tidak langsung tidak boleh, harus langsung. Berarti kalau rupiah dengan rupiah syaratnya dua. Bagaimana dengan susuk di pasar-pasar? Susuk kita berdagang, dapat pembeli 100.000, belinya 30.000, kita nggak punya susuk 70.000, kita punyanya cuma 20 kurang 50, kita pinjam tetangga, kalau boleh bagus kan, pinjam 50. Nah kita nyusukkan. Biasanya mereka bahasanya nggak pinjam, tukar ini 100-nya kamu pegang, saya 50 dulu. Wallah alam seperti ini sebagian ulama juga melarangnya. Maka ya akadnya saja yang dirubah. Mungkin 100 tadi jaminan. Jadi jaminan. Ini jaminannya 100 kamu pegang. Nanti kalau 50mu tak kembalikan, itu tak ambil. Jadi dia punya 20 tambah 50 dari tetangganya dikasihkan pembeli. Pembelinya ngasih 100.000. Kalau kadang-kadang tetangga kan nggak mau ngasih kecuali kita kasih uangnya kan. Nah kita 100-nya sebagai jaminan. Kalau bisa jaminan yang lain lebih baik. Namun seperti itu tidak masalah. Sebagian mengatakan ini apa? Bukan jual beli tapi hutang piutang, tolong menolong. Kalau masuk bab tolong menolong berarti tidak apa-apa. Jadi dia menolong kita, ngasih 50, namun karena kita biar nggak khawatir dia 100-nya dipegang dia. Ini wallah alam, insyaallah sebagian mengatakan nggak masuk jual beli, tukar menukar, cari untung, bukan. Yang dibahas-bahas ini adalah seolah-olah yang cari untung. Jadi seperti itu jaminan saja. Jadi sebagai uang jaminan kita pinjam dulu 50. Saya pinjam uang 50, ini jaminannya 100 kamu pegang. Ini jadi kita pinjam nanti kembali 50. Atau ini saya sudah punya 50. Nah 100 akhirnya. Wallah alam. Gimana? Karena beras dengan uang nggak masalah.
Yang dilarang itu ketika beras dengan beras, uang dengan uang. Tadi sudah kalau beras dengan uang itu kelompoknya jauh, maka nggak ada syarat, nggak apa-apa, nggak dibayar sama sekali, uangnya besok nggak apa-apa, kurang ya nggak apa-apa, berasnya juga kurang nggak apa-apa. Pesannya 1 kintal, kita punya 80 kilo, yang 20 kilo nyusul, itu nggak apa-apa, uangnya sudah lengkap. Jadi kalau uang dengan beras nggak ada syarat. Jadi dibagi 2 kelompok, kelompok nilai, kelompok makanan. Kalau lompat ke sini nggak ada syarat, maksudnya bukan gitu. Dinilai enggak? Dinilai, bukan tukar bahasanya, dinilai. Wes berasmu tak regoni 10.000, berasku 12.000, yang antren 10.000 misalkan. Kita 10.000 boleh, akhirnya kita timbang. Oh ternyata 15 kilo, berarti 150. Kamu ingin berasku berapa kilo? Secukupnya uang, karena 12 nanti cuma dapat nggak sampai 15 kilo, itu tidak apa-apa, secukupnya uang. Jadi akhirnya uangnya 150 toh, dibagi 12.000, nanti dapatnya tidak sampai, beda dengan tadi itu, boleh tidak apa-apa. Jadi caranya gitu. Jadi ketika beras antri tukar itu dinilai, berasmu harganya sekian, dan nggak harus dibayarkan. Beras dengan uang nggak ada syarat. Nah, sekarang kamu ingin beras nilainya ini, nilainya sekian, akhirnya kita hitung kan. Meskipun nggak ngomong gitu kan, tetap kita ngitungnya gitu caranya. Itu nggak apa-apa, boleh. Jadi kita nerima antrian dengan kita beras kita yang bagus, kita tukar bahasanya, tapi sebenarnya bukan tukar, kita nilai dulu. Tapi harusnya akadnya nilai dulu. Milikmu tak hargani sekian ya per kilo, ditimbang. Oh 5 kilo, kalau 10.000 50.000, berasku 12,5, 50.000 cuma dapat 4 kilo, maka kita takari 4 kilo ini. Nah, ini namun akadnya jual beli dulu. Wallahu a'lam. Nah, tukar ndak boleh. Wis berasku apik iki oleh berasmu piro? Wis berasmu 10 iki loro, ndak boleh. Harus dihitung dengan jual beli. Rasul mengatakan, gimana ya Rasulullah? Jual beli gitu. Kamu jual, kamu beli. Kalau bisa jual ke orang lain lebih afdol. Menghindari kesalahpahaman. Ketan dengan beras itu kelihatannya beda seharusnya. Mungkin bur dengan syair itu loh. Bur syair itu orang Arab menghukumi beda. Berarti itu langsung sebenarnya nggak apa-apa itu. Kalau memang ketan itu bukan, kan beda, ketan orang sudah paham beda dengan beras, tapi dekat. Ya seperti orang Arab, bur dengan syair itu kan sama-sama gandumnya toh, sama-sama bahan rotinya toh. Tapi satunya mahal 2 kali lipat, karena enak, karena lezat, enak gitu. Pokoknya nyaman lah. Wallahu alam, kalau ketan insya Allah tidak apa-apa. Boleh, karena ketan bukan beras. Ya tidak apa-apa, insya Allah. Iya, dekat dengan bur dan syair. Bur syair itu beda. Kalau bur dengan bur tidak boleh, syair dengan syair tidak boleh. Kebetulan contoh dari Rasulullah itu bur dan syair dibedakan. Ini. Taib. Wa idza bi'a jinsun min hadil sitati bima yukhalifu bil jinsi wal illah. Nah, kalau 6 ini jenisnya beda, ilahnya beda. Ilah itu kelompok tadi. Ilahnya makanan, ilahnya nilai. Jadi ilah di sini adalah kelompok yang saya katakan tadi. Ilahnya nilai atau nilainya makanan. Beliau mengertikan contoh kadzab bibur, emas dengan bur, satunya kelompok nilai, satunya kelompok makanan. Jadi kan jenisnya beda. Wal fiddah bil milhi, fiddah perak, uang dengan garam,
Jasa apa dulu wan nasiah, ndak apa-apa beda, ndak apa-apa ndak langsung. Jadi bebas. Ya tadi beras dengan uang itu bebas. Berasnya dulu, uangnya dulu, berasnya uangnya separuh, uangnya lengkap, berasnya separuh, itu semuanya boleh. Ndak ada masalah sama sekali. Kecuali nanti beras tukar dengan garam. Mungkin datang ke Pak Kasmuin gitu. Aku pengen garam sak karung ke beras piro, nah, itu nanti apa harus langsung, boleh beda. Oh 1 karung garam berasnya 15 kilo, oh yang bawa 15 kilo tukar, boleh langsung. Kalau dekat, makanan dengan makanan, uang dengan uang, nilai dengan nilai, itu syaratnya satu, langsung. Meskipun langsung itu karena sekarang kemajuan zaman sesuai dengan yang tercepat, transfer kan bisa langsung toh. Kalau langsung kan, tapi kadang-kadang kan bisa digunakan baru besok, kadang-kadang kan gitu sebagian bank. Jadi kita dikirimin dari luar negeri, kadang-kadang cairnya baru besok. Ada yang itu termasuk tidak apa-apa, dihukumi langsung. Jadi kita ini misalkan ke kasir depan rupiah, nanti oleh kasir dibawa ke belakang ke gudang duit, diambilkan dolar, diambilkan real, itu tidak apa-apa, itu juga termasuk langsung. Jadi tidak bisa dikatakan tidak langsung. Kalau COD itu insya Allah termasuk nggak langsung itu, wallahu alam, karena terlalu lama risiko. Beda dengan transfer, itu sudah masuk, cuma mungkin belum bisa dimanfaatkan, kan sudah ada bukti transfer berhasil gitu ya. Itu beda dengan COD, masih di Pak Pos, biasa Antam itu loh. COD itu kan masih di pos, itu belum tentu sampai, itu nggak bisa dihukumi langsung. Wallahu alam, ya ada yang menghukumi langsung. Biasanya teman-teman yang dagang ini biasanya cenderung gitu. Pokoknya kalau dagang, usaha apapun tuh cenderung cari yang enak-enak, itu biasa sudah. Itu mesti itu. Jadi ambil yang enak-enak, tapi sebaiknya hati-hati. Nggak boleh, maka yang jualan antam teman-teman kan kesini datang, langsung bawa antamnya, ambil duitnya. Nggak boleh. Beli cincin nikah juga nggak boleh, kecuali langsung. Cincin kan nggak bisa jadi, harus dibuat. Maka caranya jaminan. Kita nyerahkan jaminan apa gitu. Mungkin KTP, mungkin STNK, BPKB, sertifikat rumah gitu. Atau uang. Oh, jaminannya uang, ini jaminan saja. Jadi kalau beli emas gitu, kalau pesen emas kan kecuali langsung ada orang jualan emas langsung diukir nama, ada yang gitu ya cari itu. Rata-rata kalau emas kan pesen ya DP itu dalam hal ini nggak boleh. Kalau masalah ini ya tadi untuk jaminan saja. DP secara umum dalam masalah lain boleh, DP hangus. Kalau enggak DP nanti pembuat emasnya bolehkah mensyaratkan nanti kalau enggak jadi kena ongkos, jadi cuma apa, jaminan ongkos saja, mirip-mirip DP boleh, tapi sebaiknya DP-nya benar-benar jaminan buat biayanya sekian, akhirnya kasih DP. Ini nanti kalau jadi beli ini dihitung pembelian, kalau nggak jadi ini denda karena sudah terlanjur membuat, nanti melebur lagi kan biaya lagi. Jadi ditarik biaya dua, biaya membuat, kalau sudah namanya saya kan orang lain nggak mau beli, ukuran tangan saya kan orang lain repot, maka kita bayar biaya buatnya, biaya rusaknya. Itu tidak apa-apa insya Allah. Kalau nggak gitu pedagang emas ya repot juga tuh, ya rugi terus. Nah, seperti makanan sebagian kan gitu ditipu. Kalau membayar belakang itu kadang-kadang ditipu, pesen sana rumah kosong, alamat kosong, itu di kota persaingan dagang gitu itu biasa. Ayam panggang dikirim, sudah dimasakkan banyak dikirim, rumahnya tutupan, ya repot toh. Cuma ngomong tok rumahku ini nih, padahal KTP-nya nggak cocok bisa-bisa. Kecuali dengan nomor KTP, foto KTP itu agak mending.
Intinya kembali, kalau DP insya Allah tidak apa-apa tadi. Kalau DP sewa menyewa kan bisa hangus. Kalau DP gini itu sebagai ganti kompensasi lah, karena membuat mesti biaya, jadi ongkos membuat. Ya ini ya sebaiknya kalau kita penjual emasnya ngomong gini, kalau nggak jadi saya minta uang untuk buat dan merusaknya kembali. Ya seharusnya enggak kalau kita penjual, tapi memang penjual yang rata-rata ya pokoknya minta DP gitu aja. Nah, kalau kita jangan, kalau bisa kalau ingin beli ya ngomong aja. Nanti kalau nggak jadi itu sebenarnya ruginya berapa, Cik? Nah, biasanya orang Cina biasanya, Cik, apa nek lanang apa? Kok iki nek ora sida niki rugine piro, aku bayar piro? Oh nek gak sida kan pesen 5 juta. Ongkosnya sekitar 1 juta. Yes, kok ini tak 1 juta ini. Jadi kalau saya gagal nanti sudah. Ini tidak apa-apa kalau itu, sebaiknya gitu, aman. Wallahu alam. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya ishtarata aman min yahudiyin ila ajal farahanahu dirahu. Rasulullah membeli makanan dari Yahudi secara tidak langsung, ajal bayarnya nanti, maka beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan. Jadi ini nggak harus jaminan. Ini nggak harus jaminan. Jadi hutang beli tidak cash, bukan hutang duit, tapi beli tidak cash, ini nggak harus jaminan. Yang paling bagus tulisan saksi jaminan. Yang paling bagus kalau hutang itu ada tertulis, ada saksi, ada ini. Sebenarnya saksi dengan tulisan sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah gadean, barang yang dititip, jaminan bagus. Nah, kalau nggak ada tulisan, usahakan ada jaminan. Dua-duanya nggak ada, value adilati tumina amanah tahu, yang diberi kepercayaan hendaknya amanah. Sudah diberi kelonggaran, hutang nggak usah jaminan, nggak usah saksi, nggak usah tanda tangan, ya mbok amanah. Jadi kalau tidak ada tulisan hendaknya amanah. Jadi nggak harus seperti ini, nggak harus. Jadi mungkin kadang-kadang kan nggak perlu ditulis, ya perlu jaminan cukup, lebih mudah. Tulisan kadang-kadang lebih rumit, maka jaminan. Rasulullah meninggalkan baju besinya. Jadi nanti ketika bayar diambil. Bolehkah baju besinya dipakai perang? Tidak boleh seharusnya. Ini nggak boleh. Yang boleh itu hewan-hewan yang perlu makanan, akhirnya kita ambil susunya. Jadi pinjam uang, jaminannya sapi, akhirnya sapinya kita pelihara, kuda kita naiki karena kita, pokoknya penggunaan yang wajar ini tidak apa-apa. Namun kalau seperti sawah, praktek di kampung-kampung itu pinjam uang, jaminannya sawahnya dikerjakan oleh yang meminjami duit sampai lunas baru balik. Ini tidak boleh, itu riba, itu haram. Kita dipinjami uang tidak boleh, jaminannya tanah yang kita kerjakan. Kalau sertifikatnya tidak apa-apa, biar dia yang kerjakan, bebas, bukan milik kita, karena kita tidak boleh melakukan itu. Hanya ngambil jaminan. Jaminan itu nanti ketika nggak bisa bayar baru dihitung, dijual atau sertifikatnya ada, kita kan bisa kita jual, nanti baru dihitung itu. Hari mungkin ada susunya, kita perah tidak apa-apa, karena kita ngasih makan, kita melihara kambing tadi. Nanti 3 hari nggak datang kita jual, ternyata laku 3 juta, hutangnya 2 juta, 2 juta kita ambil, 1 jutanya kita kembalikan. Ini kambingmu laku 3 juta, hutangmu 2 juta, ini masih 1 juta. Ini apakah boleh jual langsung? Kalau ada kesepakatan sebelumnya boleh. Hutang saya jaminan tak jual ketika sesuai perjanjian, kamu nggak datang loh ya. Oh ya oke. Karena kadang-kadang kalau ditunggu-tunggu itu merepotkan juga.
Gak, wallahu a'lam. Qala al-Amir as-San'ani fi Subul Salam wa'lam annahu ittafaqal ulama. Ulama sepakat ala jawasi bai'i ribawiyin bi ribawiyin la yusyariku fil jinsi. Jadi ulama sepakat bolehnya jualan barang ribawi dengan ribawi yang lainnya, namun jenisnya beda. Mu'ajjalan, mutabadilan. Jadi kalau yang penting apa? Jenisnya beda. Jenisnya beda itu kelompoknya beda. Yang penting bukan satu kelompok, bukan satu ilah. Ilahnya adalah nilai dan makanan. Boleh sepakat meskipun sama-sama ribawi. Beras dengan dahab itu sepakat boleh, mu'ajjalan enggak langsung, mutabatilan beda. Kadahabi bil hintoh, seperti emas dengan gandum itu sepakat bebas. Wal fiddah bisyair, fiddah mata uang fiddah perak dengan syair gandum juga, wa ghairihi minal makil, dan yang lainnya yang ditimbang-timbang. Intinya kalau beda lompat alasannya beda, kelompoknya beda, tidak masalah. Namun kalau masih dekat, bahasanya apa ini ya, kalau masih dekat ada syarat satu, harus langsung. Taib. Wala yajuzu bai'ur rutabi bimakana yabisan, tidak boleh yang kering dengan yang basah. Jadi kurma kering dengan kurma yang di pohon itu tidak boleh, karena kurma dengan kurma harus sama dan harus langsung. Karena tidak diketahui samanya, maka tidak boleh. Kan yang basah nanti kalau kering jadi berapa kan tidak diketahui, maka jadi nggak boleh. Ilali ahlil aroya, kecuali ahlil aroya. Ahli aroya itu tanamannya itu panennya mungkin bulan ini, jadi 3 bulan lagi nggak ada yang panen. Nah, ketika nggak ada panen kan ingin yang seger kan tidak bisa. Tetangganya panennya bulan ini, kita punyanya sudah kering-kering. Tuh saya ingin yang itu yang masih seger. Ini tukar boleh dikit. Untuk apa? Untuk sekedar kepinginan saja, tidak boleh untuk bisnis. Wahum al-fuqara'u ladin la nakhlalahum. Nah, terutama yang misalkan nggak punya pohon kurma, jadi mesti dapat itu kurma-kurma yang lama terus nggak pernah metik langsung. Nah, akhirnya dia ingin seger, akhirnya datang ke yang punya pohon, tukar po, ini dapat berapa, tidak apa-apa dikit, yang penting seger, itu tidak apa-apa, pengecualian. Falahum an yashtaruhu min ahli nahli rutoban yakulunahu fi syajari, boleh membeli yang masih seger dimakan di pohonnya, artinya langsung dipetik di pohon. Bi khorsihi, dengan perkiraan tamro, kira-kira kalau kering itu, kalau satu keranjang itu ini peres, itu mungkin kalau itu satu keranjang lebih, karena nanti mengering loh, dengan prediksi, dengan perkiraan. Tidak boleh ngawur, harus perkiraan, kira-kira harus. Jadi ketika kita dapatnya sekian kira-kira, oh iya paling sakmene, tidak apa-apa, perkiraan. Biharsihi tamro wadhalika bimatuna khamsati ausuk, kurang dari 5 ausuk. Satu wasak itu 60 sok. Satu wasak itu 60 kali 5 300. Pokoknya enggak terlalu banyak, sekitar 5 ausuk, 5 wasak. 5 wasak enggak boleh lebih, intinya enggak terlalu banyak. Taib. Jadi kalau dikit dapat, wallahu alam, mudah-mudahan bibit ini termasuk sini. Bibit, kadang-kadang orang panen gabah yang kering, ada yang baru dipanen seger. Kita punyanya nggak punya duit misalkan, akhirnya kita apa? Itu tukar kira-kira, wis iki sak karung gawonen, nanti jadi kita panen duluan misalkan,
tapi melihat tetangganya kok lebih bagus kelihatannya, seneng. Ini 1 karung kamu bawa, nanti saya ngambil 1 karung dari kamu. Atau saya punya di rumah, jadi ketika dia ke sawahnya tetangganya panen, kok bagus gitu, dia belum panen masih lama, tapi di rumah punya gabah. Aku pengen gabahmu sak piye. Ya wis garone sak garene. Nah, diperkirakan mudah-mudahan masuk bab ini. Jadi kadang-kadang kan gitu kasus. Karena ini bukan bisnis, bukan apa-apa, cuma tolong menolong. Seperti tadi yang ingin makan nggak punya uang, repot toh. Tapi kalau punya uang sebaiknya dibeli. Saya beli 1 karung. Ya, harga panen saat ini berapa? Kan biasa sudah ada umum tuh kalau panen itu ya. 400.000, berarti kita kasih 400.000 100 kilo misalkan. Lebih baik itu daripada. Tapi kalau nggak punya duit, saya punya gabah. Seharusnya gabah saya lebih dikit seharusnya, tapi biasanya minta gabah lebih biasanya. Pokoknya yang butuh nambahi biasanya itu. Padahal dalam masalah ini nggak boleh nambah yang butuh. Kalau beras dengan beras yang butuh nggak boleh nambahi. Karena ini barang ribawi yang tidak ada akal di dalamnya. Wallahu alam. Mungkin sampai di sini dulu, kita lanjutkan kesempatan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.